Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan praktek statistik industri yang dengan judul Identifikasi Kebutuhan Jaket Mahasiswa yang akan dipesan di masa yang akan datang. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan saya sendiri, Alvando, dan rekan-rekan saya, Sasi Kirana, Tania Oktavia, M. Sahrul Fahmi, Muhammad Dean, dan Bobi Saputra. Untuk materi pertama ya akan dijelaskan oleh Tania Oktaviana. Oke, di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Statistika adalah salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya merupakan suatu pengetahuan untuk mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data. Sujana 2001. Menurut Moore 1998, statistika dapat dipandang sebagai pengetahuan yang menyediakan sarana untuk dapat memberikan solusi terhadap fenomena atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan, di lingkungan pekerjaan, dan di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara umum, dalam ilmu statistika dapat dikategorikan beberapa jenis distribusi, yaitu distribusi frekuensi, merupakan penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Distribusi peluang menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome. Alma mater adalah baju luar yang memiliki panjang hingga pinggul. Alma mater biasanya dipakai untuk alat pertanda sebagai mahasiswa di suatu universitas. Tiap universitas memiliki desain warna yang berbeda dengan kampus lainnya. Desain alma mater pada umumnya seperti jas yang terdapat kancing terletak di bagian depan yang biasanya dipakai sebagai alat untuk membuka dan menutup alma mater. Karakteristik yang mencolok dari alma mater biasanya terdapat lambang universitas dan nama fakultas. Ilmu statistika berguna dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dapat membantu staf dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk produksi alma mater Universitas Ibnu Sina. Hal itu tidak terlepas dari variabel-variabel penunjang dalam proses produksi. Variabel-variabel tersebut sangat mempengaruhi tingkat efisien dan efektivitas penjahit dalam menghasilkan produk alma mater. Maka dari itu diperlukan pemilihan variabel yang sesuai dengan kebutuhan produksi, antara lain informasi tentang nama mahasiswa, NPM, jurusan, alamat atau kelurahan dan kecamatan, alamat transportasi menuju kampus, tinggi tegak badan, panjang rentang tangan, anak keberapa, dan dari berapa saudara. Setiap penerimaan mahasiswa baru tetap sering kewalahan karena data yang diterima masih dalam keadaan acak. Dalam hal ini, peneliti mencoba meneliti hubungan antara distribusi frekuensi, distribusi peluang, proporsi peluang sukses dari 500 data mahasiswa yang terkumpul dengan membantu pekerjaan staf dalam mengelompokkan data secara efisien. Data yang diteliti pada universitas ini yaitu mengelompokkan antara panjang rentang tangan dan tinggi tegak badan untuk ukuran alma mater yang telah ditetapkan. Alma mater yang diproduksi oleh penjahit sesuai dengan jumlah data ukuran yang peneliti kumpulkan. Hal ini dilakukan agar produksi alma mater tidak kelebihan ataupun kekurangan. Dari perhitungan ini akan didapatkan jumlah alma mater yang akan dipesan Universitas Ibnu Sina sesuai kebutuhan mahasiswa baru. Dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti memutuskan mengangkat permasalahan yang berjudul Identifikasi Kebutuhan Jaket Mahasiswa yang akan dipesan di masa yang akan mendatang. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam laporan praktek statistika industri ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mencari distribusi frekuensi. Yang kedua, bagaimana cara mencari distribusi peluang. Yang ketiga, bagaimana cara mencari proporsi peluang sukses. Selanjutnya, batasan masalah.
Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada cukup banyak, maka penulis merasa perlu memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan hanya dilakukan dengan menggunakan metode distribusi frekuensi, distribusi peluang, dan proporsi peluang sukses. Yang kedua, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Excel. Yang ketiga, penelitian dilakukan secara online dengan memberi kuesioner kepada responden. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis banyaknya ukuran alma mater untuk diproduksi yang akan dicapai oleh para staf. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hasil pengolahan data dan pemilihan ukuran jas alma mater. Yang kedua, untuk mengetahui berapa banyak ukuran jas alma mater sesuai kebutuhan yang akan mendatang. Oke, selanjutnya ada statistika penulisan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 landasan teori, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian, selanjutnya bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, dan terakhir bab 5 penutup. Oke, selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Sasi Kirana Pawastika. Oke, selanjutnya di bab 2 akan dijelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama ada statistika. Statistika adalah kumpulan angka yang sering disusun, diatur, atau disajikan ke dalam bentuk daftar, tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-gambar yang biasa disebut diagram atau grafik. Data tersebut atau data yang diperoleh itu dapat berupa bilangan yang melukiskan suatu persoalan. Nah, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan, dan penarikan kesimpulan atau interpretasi terhadap hasil analisis kumpulan data tersebut. Statistika dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Untuk statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif ini menggambarkan dan menganalisa data dalam suatu kelompok tanpa menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar. Sedangkan pengertian statistika interferensia adalah metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang seluruh gugus data induknya. Dalam statistik interferensial berkaitan dengan kondisi-kondisi di mana data dari sampel dianalisis tersebut ditarik kesimpulan untuk populasi dari mana sampel diambil. Data dalam statistik sendiri itu dibagi menjadi 2, ada data kuantitatif serta data kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Nah, data kuantitatif ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada data interval. Data interval yaitu data yang diukur dengan jarak di antara 2 titik pada skala yang sudah diketahui. Untuk contohnya sendiri ada IPK mahasiswa. Intervalnya itu 0 hingga 4, kemudian ada usia produktif, interval 15 hingga 55 tahun, kemudian suhu udara dalam Celcius, intervalnya ada 0 hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua ada data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi, sebagai contoh, persentase jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2000, kemudian persentase penduduk miskin di Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, namun karena dalam statistik semua data itu harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasi agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Nah, data kualitatif ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Kemudian yang kedua ada data ordinal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampel adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita, baik yang berhingga maupun tak berhingga jumlahnya. Seringkali tidak praktis mengambil data dari keseluruhan populasi untuk menarik suatu kesimpulan. Yang keempat ada penyajian data, suatu data yang diperoleh dan telah diolah.
Selanjutnya yang terakhir ada pengolahan data. Untuk pengolahan data adalah setelah data kuantitatif diperoleh. Pengolahan data yang dilakukan adalah mencari ukuran pemusatan data. Dalam hal ini adalah mean dan mencari ukuran penyebaran data. Dalam hal ini yaitu simpangan baku. Kemudian ada definisi pengolahan data. Untuk pengolahan data adalah suatu bentuk tahapan setelah data telah berhasil dikumpulkan. Adapun tujuan dari pengolahan data adalah agar informasi yang didapatkan dari data yang telah berhasil dikumpulkan itu dapat disampaikan dengan mudah, tepat dan juga akurat dengan pengguna. Pengolahan data merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam statistika penelitian karena keberhasilan dari pengolahan data tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan yang baik. Kemudian terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan data, itu antara lain yang pertama terdapat editing. Editing adalah suatu kegiatan pengecekan terhadap suatu data yang sudah terkumpul dari kemungkinan adanya kesalahan dalam pengisian data. Yang kedua ada coding. Coding merupakan suatu bentuk kegiatan dengan memberikan kode pada tiap-tiap jawaban yang sudah dikumpulkan. Yang terakhir ada tabulating, merupakan suatu kegiatan mengelompokkan dan juga menyusun data yang sudah dikoding ke dalam bentuk master data. Selanjutnya, ada distribusi frekuensi. Untuk frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Kemudian di sini ada beberapa istilah juga pada tabel frekuensi, di antaranya yang pertama interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Yang kedua ada batas kelas, adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Yang terakhir ada lembar interval kelas, adalah selisih antara batas atas dan batas bawah batas kelas. Selanjutnya ada histogram dan polygon frekuensi. Polygon frekuensi grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Ia dapat digambarkan dengan menghubungkan garis lurus yang melalui titik-titik pasangan frekuensi kelas dan titik tengah interval kelas. Dan yang terakhir ada distribusi frekuensi kumulatif, relatif, dan ogive. Distribusi frekuensi relatif merupakan frekuensi kelas interval relatif terhadap total frekuensi kelas interval relatif terhadap total frekuensi. Kemudian tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval kelas dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Kemudian ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Binomial digunakan untuk data diskrit atau bukan data kontinu yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli, mengacu kepada matematikawan Jacob Bernoulli. Peristiwa pelemparan mata uang koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli tersebut, dan hasil dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Percobaan binomial secara langsung terdapat percobaan binomial yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali. Yang kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Kemudian hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai gagal atau berhasil. Yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Dan yang terakhir, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Selanjutnya ada rata-rata, median, modus, varian, dan simpangan baku. Dari 5 tersebut memiliki distribusi binomial secara berturut-turut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada mean atau rata-rata, adalah istilah statistik yang merujuk pada nilai rata-rata dari sejumlah data atau sekumpulan angka. Nah, untuk menghitung mean sendiri, peneliti harus menjumlahkan semua angka dalam data tersebut dan kemudian membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah angka dalam tabel tersebut.
Yang kedua ada median, adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan nilai tengah dalam sekelompok data. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah data saat data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga ada modus, adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai atau kategori yang muncul paling sering dalam sekelompok data. Yang keempat ada variance. Variance adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat atau juga dikenal sebagai standar deviasi dari mean. Sederhananya, variance adalah ukuran statistik tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam sampel atau sekumpulan data. Dan yang terakhir ada simpangan baku. Simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar dan bisa juga mendefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Syarul Fahmi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pada bab 3, metode penelitian. Di sini waktu dan tempat penelitian dari kelompok kami itu kami melakukan dalam jangka waktu 5 bulan, yakni dari September sampai dengan Januari 2024. Dalam waktu 5 bulan digunakan untuk pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi pengkajian dalam bentuk laporan praktikum dan proses bimbingan yang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan secara online dengan memberi kuesioner pada responden Universitas Ibnu Sina. Di sini jenis data yang dikumpulkan yaitu ada data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden yaitu para mahasiswa Universitas Ibnu Sina. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung ya, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada berhubungannya dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah mahasiswa di Universitas Ibnu Sina. Selanjutnya di sini ada pun populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi populasi yakni mahasiswa Universitas Ibnu Sina. Setelah kami melakukan observasi dapat diketahui jumlah pengisian kuesioner oleh responden yaitu 500 mahasiswa. Dengan metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama menyebarkan kuesioner pada mahasiswa Universitas Ibnu Sina. Yang kedua, studi pustaka digunakan untuk mendapatkan landasan teori untuk mendukung konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, data yang diperoleh dari tanggapan mahasiswa Universitas Ibnu Sina terhadap rencana tersebut. Adapun metode pengolahan data, di sini metode pengolahan data praktikum berupa uji statistik yang terdiri dari distribusi frekuensi, distribusi peluang, proporsi peluang sukses. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Setelah kami mendapatkan data, kami membuat sebuah hasil dan pembahasan. Untuk penelitian mengenai identifikasi kebutuhan jaket mahasiswa yang akan dipesan di masa yang akan datang dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam. Sehingga responden penelitian ini diambil dari mahasiswa baru yang ada di Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam. Dalam mendapatkan responden penelitian, maka dilakukan penyebaran lebih 500 kuesioner kepada mahasiswa aktif yang ada di Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam. Agar bisa mendapatkan hasil dari responden, maka dilakukan analisa deskripsi berdasarkan tentang tangan dan tinggi tegak badan. Baik, untuk data yang telah kami sebarkan, data responden berdasarkan jurusan. Untuk teknik industri berjumlah 220 orang dengan presentasi 43,7%, dan untuk teknik informatika berjumlah 133 orang dengan presentasi 26,4%. Jurusan manajemen 74 orang dengan presentasi 14,7%, dan jumlah jurusan akuntansi 8 orang dengan presentasi 1,6%, dengan jurusan kesehatan lingkungan 16
orang dengan presentasi 3,2%. Jurusan K3 dengan jumlah 53 orang dengan presentasi 10,5%. Data responden berdasarkan transportasi yang dipakai dari kendaraan yang menuju ke kampus. Untuk transportasi mobil berjumlah 89 mobil dengan presentasi 17,7%. Dengan transportasi motor berjumlah 394 dengan presentasi 78,2%. Dan untuk transportasi umum 29 dengan presentasi 5,8%. Dengan jumlah keseluruhan 500,4 responden, presentasi 100%. Kategori tinggi tegak badan. Ya, untuk kategori tinggi tegak badan, untuk dikategorikan dia pendek, harus di bawah 155 cm. Sedangkan untuk kategori sedang adalah di bawah 170 cm. Dan untuk kategori tinggi, dengan tinggi melebihi 170 cm. Dan kategori panjang rentang tangan. Ya, di sini di hasil data yang telah kami peroleh, kami membuat 6 ukuran alma mater. Dengan yang pertama adalah ukuran XS dengan panjang rentang tangannya itu 30 cm. Untuk kategori S dengan panjang rentang tangan 31 sampai 35 cm. Dengan kategori M 36 sampai 40 cm. Kategori L 41 sampai 45 cm. Kategori XL dengan 46 sampai 50 cm dan XXL atau double XL dengan 51 sampai dengan 55 cm. Data panjang rentang tangan. Untuk panjang rentang tangan untuk min ya rata-ratanya adalah 46,84%. Dan untuk nilai tertinggi atau median nilai terendah adalah 40 dan modus 45. Data tinggi tegak badan. Rata-ratanya minnya 174,20 cm, mediannya 160 dan 160 cm, dan modusnya 160 cm. Data deskriptif analisis terhadap panjang rentang tangan. Ya, untuk panjang rentang tangan bisa diperhatikan di data ini. Ya, untuk minnya 46,84, standar errornya 0,557, mediannya 40, modenya 45, standar deviationnya 12,49 sekian, sample variance 156,140, kurtosis 5,336, skewness minus 0,60, rank 126, minimum 30, maksimum nilai tertinggi 55, sum 773622, count 504, kelasnya 9 atau bisa diambil rata-rata 10, panjang kelas 10,5. Dan untuk data deskriptif tinggi tegak badannya, untuk rata-ratanya bisa diperhatikan di sini. Untuk rata-rata minnya 164, standar errornya 0,3022, mediannya 165, modenya 160, standar deviationnya 6,778 sekian, sample variance 45,9531 sekian, kurtosis minus 0,587220 sekian, skewness 0,077882. Ranknya 40, nilai terendahnya minimum 145, maksimum nilai tertingginya 185, sumnya 82596, countnya atau seluruh data 504, kelas 9,9151, bisa dibulatkan menjadi 10, panjang kelas 3,63 sekian. Ya, bisa diperhatikan untuk distribusi frekuensi terhadap panjang rentang tangan. Nah, untuk interval ini adalah antara ya, jadi 54 sampai ke 64 frekuensi. Jadi orang yang berada dari 54 cm sampai 60 cm itu berjumlah 34 orang. Dengan frekuensi relatifnya 7% dan frekuensi kumulatifnya 37.
Dan untuk 65 cm sampai 75 cm itu berjumlah 140 orang dengan frekuensi relatifnya 28% dan frekuensi kumulatifnya 177. Dan untuk 76 cm sampai 86 cm frekuensinya 182 atau orangnya adalah 182 orang dan frekuensi relatifnya 36%, frekuensi kumulatifnya 359. Dan untuk dari 87 cm sampai 97 cm berjumlah 96 orang dan frekuensi relatifnya 19% dan frekuensi kumulatifnya 455. Dan untuk 98 sampai 108 berjumlah 44 orang dengan frekuensi relatifnya 9%, frekuensi kumulatifnya 499. Dan untuk dari 109 sampai 116 cm berjumlah 4 orang dengan frekuensi relatifnya 1% dengan frekuensi kumulatifnya 503. Distribusi frekuensi terhadap tinggi tegak badan. Untuk tinggi tegak badan bisa diperhatikan untuk dari 145 cm sampai 148 cm berjumlah 1 orang dengan frekuensi relatifnya 0%, frekuensi kumulatifnya 1. Dan untuk 140 cm sampai 152 cm berjumlah 8 orang dengan relatifnya 2% dan kumulatifnya 9. 153 cm sampai 156 berjumlah 67 orang dengan relatifnya 13% dan kumulatif menjadi 76. Dan interval dan 157 sampai 160 cm berjumlah 118 orang dengan relatif 23% dengan jumlah kumulatif menjadi 194. Dan lanjut di 161 sampai 164 dengan jumlah 37 orang dengan relatif 7%, kumulatif menjadi 231. Dan lanjut 165 sampai 168 dengan jumlah 125 orang dengan relatif 25% dan kumulatif 356. 169 sampai 172 cm dengan jumlah 88 orang dengan relatif 17%, kumulatif menjadi 444. Dan 173 sampai dengan 176 frekuensi menjadi 49 orang, relatif menjadi 10%, kumulatif menjadi 493. Lanjut 177 sampai 180 cm berjumlah 8 orang menjadi relatif 2%, kumulatif 501. Dan selanjutnya 181 sampai 184 itu 0% dan 185 sampai 180 itu berjumlah 2 orang dengan kumulatif 503. Baik, kita lanjut di histogram. Histogram adalah grafik balok yang memperlihatkan satu macam pengukuran dari satu proses atau kejadian. Grafik ini sangat cocok data yang dikelompokkan. Histogram merupakan diagram frekuensi bertetangga yang bentuk seperti diagram batang. Batang yang berdekatan harus berimpit. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binding. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing dit kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Ya, berikut adalah 504 sampel terhadap panjang rentang tangan dengan menggunakan pendekatan histogram. Ya, bisa diperhatikan di sini untuk 30 cm yang dengan panjang rentang tangan 30 cm itu berjumlah 60 orang. Dan untuk 31 sampai 35 bisa diperhatikan dari data dan diagram ini berjumlah lebih dari 120 orang. Untuk 36 sampai 40 bisa diperhatikan berjumlah 100 orang. Untuk 41 sampai 45 cm berjumlah 40 orang. Yang
46 sampai 50 itu berjumlah 30 lebih. Dan untuk 51 sampai 55 cm berjumlah lebih daripada 1. Bisa 10, bisa belasan. Kita lanjut. Berikut adalah 504 sampel terhadap panjang rentang tangan dengan menggunakan pendekatan histogram. Ya, bisa diperhatikan untuk histogram ini ya, dengan tinggi tegak badan 165 sampai 168 itu dengan jumlah 120 lebih 130 orang. Dan untuk 157 sampai 160 itu berjumlah kurang dari 120. Dan untuk 169 sampai 172 cm itu lebih daripada 80 orang. Dan untuk 153 sampai 156 itu berjumlah 60 lebih orang, dan 173 sampai 176 itu dengan jumlah 50 orang. 161 sampai 164 itu lebih daripada 30 orang, dan 149 sampai 152 lebih daripada 1, sama dengan 177 dan 180 lebih daripada 1. 185 sampai 188 berjumlah 1 orang. Ya, sekian dari pembahasan dari bab 4, hasil dari pengerjaan atau pengolahan data dari kelompok 5. Dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama, gambar responden. Berdasarkan kuesioner yang disebabkan menggunakan Google Form yang telah disebarkan oleh mahasiswa yang terdiri dari 504 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner didapatkan dari tabel data responden. Berdasarkan jurusan menginformasikan sebanyak 220 orang dengan presentasi 43,7%, dari jurusan teknik industri sebanyak 133 orang dengan presentasi 26,4%, dari jurusan teknik informatika sebanyak 74 orang dengan presentasi 14,7%, dari jurusan manajemen sebanyak 8 orang dengan presentasi 1,6%, dari jurusan akuntansi sebanyak 16 orang dengan presentasi 3,2%, dari jurusan kesehatan lingkungan sebanyak 53 orang dengan presentasi 10,5%, dari jurusan ketiga. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan menggunakan Google Form yang telah disebarkan dan diisi oleh mahasiswa yang terdiri dari 504 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner, didapatkan dari tabel data responden berdasarkan transportasi menginformasikan sebanyak 89 orang dengan presentasi 17,7% menggunakan transportasi mobil, sebanyak 394 orang dengan presentasi 78,2% menggunakan transportasi motor, sebanyak 29 orang dengan presentasi 5,8% menggunakan transportasi umum. Sarannya dalam presentasi ini ya, yang pertama yaitu diharapkan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjukkan kegiatan praktikum memadai seperti laptop dengan program Microsoft Excel yang mendukung data kuesioner yang telah dibagikan sebagainya agar melaksanakan praktikum tidak terkendala dan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, buku-buku yang dapat membantu dalam membuat laporan praktikum dilengkapi dengan mencari sumber lain selain buku ajar yang diberikan oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mencari sumber ilmu tentang pengolahan data menggunakan Microsoft Excel
dengan media YouTube. Baiklah, itulah hasil laporan dari kelompok kami. Semoga laporan kami ini bermanfaat bagi kami sendiri sebagai mahasiswanya dan bagi rekan-rekan atau kawan-kawan yang melihat video ini. Sekian saya ucapkan atas perwakilan dari kelompok 5. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.